Kita udah punya Kris, Bifast, bahkan FedNow. Tapi kenapa ya dunia masih butuh XRP? Indodax coba bedah 3 syarat utama XRP untuk bisa jadi mata uang global, plus fakta sebenarnya di balik klaim 100 bank tentang XRP. FYI buat kamu, jadi XRP ini adalah salah satu aset kripto yang punya tujuan berbeda dibanding kebanyakan koin lain. Kalau Bitcoin sering disebut sebagai emas digital, XRP itu justru diposisikan sebagai alat pembayaran global, khususnya untuk transfer antar negara. Tapi untuk bisa sampai ke level itu, XRP nggak bisa cuma mengandalkan teknologi doang. Jadi nggak semudah itu, Ferguson. Peneliti kripto bernama SMQ Ki ini melalui akun X-nya menjelaskan ada 3 syarat penting yang harus terpenuhi kalau XRP itu mau jadi mata uang global. Syarat pertama adalah interoperabilitas. Artinya XRP harus bisa menghubungkan berbagai sistem pembayaran di dunia. Masalahnya, sekarang itu setiap negara punya sistemnya masing-masing. Contohnya, Amerika punya FedNow, India punya UPI, Brasil punya PIX atau PIX, Eropa punya SCT Instant, sementara di Indonesia sendiri punya Bifast dan Kris. Semua sistem ini berbeda dan nggak saling terhubung secara langsung. Nah, disinilah peran XRP. Dengan teknologi seperti Interledger Protocol, XRP bisa jadi jembatan antar sistem tersebut. Jadi, uang dari satu negara bisa dikirim ke negara lain tanpa harus mengubah sistem yang tadi sudah ada. Kalau ini berhasil diimplementasikan secara luas, XRP punya peluang besar untuk jadi penghubung transaksi global. Syarat kedua adalah likuiditas tinggi. Dalam sistem perbankan tradisional, biasanya tuh bank harus menaruh dana terlebih dahulu di negara tujuan. Ini disebut pre-funding. Masalahnya atau challenge utamanya adalah butuh modal besar, prosesnya lambat, dan kurang efisien. XRP mencoba menyelesaikan masalah ini dengan likuiditas yang tinggi di berbagai exchange, di mana XRP memungkinkan transaksi dilakukan secara instan tanpa perlu pre-funding. Ini artinya transfer dana atau uang lebih cepat dan biayanya bisa lebih rendah dan sistem jadi lebih efisien. Dan udah pasti, ini hanya bisa terjadi kalau likuiditas XRP benar-benar kuat secara global. Syarat ketiga adalah kesiapan regulasi. Nah, ini yang mungkin paling krusial. Agar bisa digunakan oleh bank dan institusi besar, XRP harus sesuai dengan standar keuangan global. Salah satu yang sering dibahas adalah standar ISO 20022 yang merupakan standar komunikasi dalam sistem perbankan internasional. Kalau sebuah teknologi sudah sesuai dengan standar ini, maka peluang untuk diadopsi oleh bank akan lebih besar lagi. Tapi ya balik lagi, regulasi di setiap negara itu beda-beda. Dan inilah yang jadi salah satu tantangan terbesar dari XRP. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul. Apakah benar XRP ini sudah dipakai oleh kurang lebih di 100 bank di global? Menurut analisis peneliti kripto, memang ada klaim bahwa lebih dari 100 bank ini memiliki keterlibatan dengan Ripple. Sebut aja Bank of America dari Amerika Serikat. Terus ada Santander Bank dari Spanyol, dan Standard Chartered dari Inggris. Tapi penting untuk dipahami, keterlibatan ini bisa berarti banyak hal. Mulai dari kerjasama teknologi, eksplorasi sistem, sampai pengujian penggunaan. Jadi bukan berarti semua bank tersebut sudah menggunakan XRP secara langsung. Selain itu, beberapa bank sudah mulai menggunakan teknologi dari Ripple, tapi belum tentu menggunakan XRP sebagai alat utama transaksi. Nah, kesimpulannya kalau kita rangkum ada 3 syarat utama nih agar XRP bisa jadi mata uang global. Pertama, si XRP ini harus bisa menghubungkan berbagai sistem pembayaran dunia. Kedua, harus memiliki likuiditas yang tinggi agar transaksi bisa instan. Dan yang ketiga, harus lolos dan sesuai dengan regulasi global. Dan meskipun ada klaim keterlibatan banyak bank, realitanya XRP masih berada di tahap pengembangan dan adopsi. Artinya potensinya memang besar, tapi perjalanannya masih cukup panjang. Ingat ya, ini sifatnya edukasi, bukan berarti Indodax ajak kamu buat beli XRP rame-rame. Selalu lakukan riset sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. And see you on the next video. Stay happy, stay healthy. Ciao.